Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Alessa Deredet yang selalu berbagi untuk semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rumus tetesan infus. Nah, rumus tetesan infus kan harus dikuasai lah sama seorang tenaga kesehatan, dokter, bidan, ataupun perawat harus tahu tentang menghitung rumus tetesan infus. Soalnya rumus tetesan infus itu adalah sebuah target untuk mencapai kapan cairan itu harus masuk ke dalam tubuh manusia gitu atau tubuh pasien. Sebelum saya bahas, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ya. Jika ada yang tidak dimengerti boleh komentar, nanti akan saya secepatnya saya bahas lagi gitu. Mohon maaf jika ada kesalahan, nanti akan saya koreksi. Oke, langsung saja ya. Di sini ada rumus tetesan infus. Rumus tetesan infus itu biasanya di sini ada jumlah cairan, ya, dikali faktor tetes. Nah, dalam faktor tetes ini kalau dewasa itu 20 gitu. Terus kalau yang anak ini 60. Dibagi waktu. Nah, waktu di sini itu adalah target. Apakah habisnya itu dalam 8 jam, 16 jam, 20 jam, ataupun 24 jam. Ini dikali menit ya yang ini. Menit itu 60 dalam 1 menit. Gitu ya, akan saya contohkan sedikit saja. Misalkan jumlah cairan di sini ada 500 ya. 500 kali faktor tetesnya ini saya ingin menjelaskan tentang anak dulu ya. Nanti saya punya rumus yang cepat ngitung tetesan infus. Paling cepat. Enggak nyampe 5 detik. Oke. 500 kali 60. 500 kali 60 diper. Ini waktunya. Misalkan waktunya itu adalah 10 jam. 10 jam dikali 60. Ini rumus ini udah biasa ya. Rumus ini udah biasa, nanti kelamaan. Langsung saja di ini dicoret ya. Jadi 500 dibagi 10, totalnya adalah 50 TPM. Nah, begitu ya. Ini adalah untuk rumus cairan perawatan pada anak, gitu ya. Oke, jangan lupa ya subscribe untuk tidak ketinggalan channel-channel selanjutnya yang akan saya posting. Gitu ya. Sebelum lanjut ke soal, mungkin ada yang tidak paham, diperhatikan dulu, fokus ya. Saya beri waktu sebentar. Oke, akan saya lanjut ya untuk soal latihan. Yang pertama ini nomor 1. Anak Y berusia 2 tahun, berat badan dengan 10 kilo. Dia dapat instruksi dari dokter itu infus KN3A 1000 cc per 24 jam. Gini ya. Terus berapa TPM bila faktor tetes menggunakan mikro gitu ya. Mikro itu adalah faktor tetesnya 60 ya. Kalau buat anak semuanya itu adalah mikro infus setnya. Oke, kita langsung masukkan saja ya untuk seperti rumus biasa tadi. Ini jumlah cairannya adalah 1000. Ya, mohon maaf tulisnya jelek. 1000 per. Nah, pernya itu adalah 24. Ini lama ini ya, membutuhkan 5 detik, lebih dari 5 detik. Nanti saya punya rumus yang kurang dari 5 detik Anda sudah bisa menjawab tetesan infus. Ya. 1000 dibagi 24. Di sini kan berhubung harusnya 60 kan? Per 60. Nanti ini dihapus aja, jangan, enggak usah ini dihapus. Ya enggak usah. Langsung saja kalau anak itu. Langsung aja di sini sama dengan 1000 dibagi 24. Gitu ya. 1000 dibagi 4 hasilnya itu adalah 41,6 TPM. Nah, berarti ini infus yang harus masuk dalam 1 menit pada anak Y itu adalah 41,6 TPM. Berarti jawabannya itu adalah yang C ya. Itu. Ini lama ya. Cara penghitungan rumus ini udah lama banget.
cara menghitungnya atau waktunya yang dibutuhkan lama. Saya punya rumus yang cepat untuk perhitungan cairan yang tidak pakai waktu lebih dari 5 detik. Oke, kodenya seperti ini. Kodenya nih, kita harus tahu berapa cairan yang masuk dia. Di sini cairannya 1000. Udah 1000. 1000 dibikin dalam kolab. Dibikin kolab atau pelabot. Nah, dari 1000 itu kan jadi 2 kolab. Soalnya infusan KN3A isinya itu 1 kolab 500. Gitu ya. 500. Jadi kalau misalkan 1000 dibagi dalam kolab itu jadi hasilnya 2. Gitu ya. 2. Oke. Paham. Nah, 2 kali 7 kali 3. Mohon maaf ya, jelek. Kolab itu, terus rumusnya itu kolab kali 7 kali 3 gitu. Kita langsung tahu. Oh, ini 1000. 1000 2 kolab, 2 kali 7 kali 3 gitu. Ya. Oke. Dan langsung saja. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Langsung saja 2 kali 7 14, 14 kali 3 42. Nah, kita meskipun di sini kita hasilnya 42, di sini di option jawaban cari yang angkanya mendekati. Gitu ya. Di sini kan hasil kita perhitungan 42. Nah, di option A itu 124 jauh ya. Yang B itu 87 jauh dan yang D itu kecilan jauh. Nah, di sini yang C ada yang 41,6. Kalau 41,6 itu kalau di rumah sakit atau di unit pelayanan kita dibulatkan menjadi 42. Jadi sama ya rumusnya, jadi 42 di sini. Gitu. Jadi jumlah cairan dibikin kolab dulu, terus dikali 7 dikali 3. Itu rumusnya buat perhitungan cepat, tidak membutuhkan waktu lebih dari 5 detik. Gitu ya. Jadi nanti akan ada soal nomor 2 untuk saya bahas ya. Oke, ada yang harus dihitung lagi, tidak ada, ternyata udah 42. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Anak P 6 bulan 5 kilo. Berat badan 5 kilo dirawat di ruang perawatan anak dengan keluhan diare lebih dari 5 kali. Dokter menginstruksikan cairan infus KN3B 500 cc per 24 jam. Berapa tetes per menit infusan yang harus masuk pada anak P? Yang A itu 20,8 TPM, yang B 10,4 TPM, yang C 41,6 TPM, dan yang D 66,2 TPM. Yuk, kalian mau menggunakan rumus yang mana? Rumus yang saya tadi kasih tahu, rumus cepatnya, apakah mau menggunakan rumus yang lama, yang perhitungannya itu membutuhkan waktu yang lama, gitu ya. Kalau yang dulu kan 500 dulu kan 500 dibagi 24. Ini akan lama hasilnya ya. Jadi sekitar 21,8. Ini 20,8. Hasilnya akan lama, akan menghitung lagi. Kalian pastinya akan menghitung seperti ini, 500 dibagi 24. Itu akan lama ya. Untuk di sini 500 bagi 24, 2 kali 4 adalah 480. Sisa 200 minjam lagi koma tuh kan. 200 bagi 24 ini adalah hasilnya 8. 20,8 TPM gitu ya. Ini akan lama membutuhkan waktu. Cuman yang cairan infus pakai rumus yang saya
share itu adalah rumus yang tercepat, tidak membutuhkan waktu lebih dari 5 detik. Oke, sekarang kita langsung lihat di sini KN3B 500 cc per 24 jam. Tadi rumusnya itu adalah jumlah cairan atau ini dimasukin ke dalam kolab. Oke, kali 7 kali 3 itu rumusnya ya. Nah, oke, kita langsung hitung ya. Di sini 500 berapa kolab? 1 kali 7 kali 3. 1 kali 7 kali 3 21. Nah, 21 TPM. Nah, kalau udah dapat 21 TPM, cari angka yang mendekati 21. Pasti itu jawabannya. Oke, di sini yang udah saya hitung 21 TPM ada di poin A. Poin A itu adalah hasilnya 20,8 TPM. Karena lebih mendekati ke 21 gitu. Jadi kalau yang poin B ini salah ya, karena 10,4 TPM lebih kecil. Yang C ini 41,6 ketinggian dan yang D 66,2 TPM ini terlalu ketinggian. Jadi yang paling mendekati adalah 20,8 TPM. Jadi jawabannya A. Gitu ya, rumusnya sangat gampang sekali untuk perhitungan rumus tetesan impuls secara tepat dan akurat dan singkat. Gitu, tidak membutuhkan waktu lebih dari 5 detik. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 3. Langsung nomor 3, anak T berusia 15 tahun dengan berat badan 30 kilo. Dirawat dengan keluhan muntah lebih dari 10 kali. Dokter menginstruksikan infus NaCl 0,9% 2000 cc per 24 jam. Berapa TPM infus yang harus masuk pada anak T? Oke, berapa TPM ya? Terserah, sekarang mau menggunakan rumus yang saya berikan ataukah mau menggunakan rumus yang lama, yang jadul, yang membutuhkan waktu yang lama. Yang A itu jawabannya 83,3 TPM, yang B 73,3 TPM, yang C 63,3 TPM dan yang D 103,3 TPM di sini. Dari keempat poin di sini, manakah yang akan lebih mendekati ke rumus perhitungan dari saya? Oke ya, di sini langsung saja ini 2000. 2000 ini berapa kolab? 4. 4 kali 7 kali 3. Gitu ya, 4 kali 7 kali 3. Oke, kita langsung 4 kali 7 kali 3 hasilnya itu 4 kali 7 28. 28 kali 3 sama dengan 84. Oke, tidak membutuhkan waktu lebih dari 5 detik. Ya, yang mendekati angka 84 jawaban yang mana? Yang jelas lah, yang A. Soalnya di sini adalah dia 83,3 TPM. Kalau yang 73,3 terlalu jauh. Apalagi yang C 63,3 jawabannya jauh dan yang D 103,3 sangat jauh. Gitu ya. Rumus tercepat dari saya Alessa Deredet yang selalu berbagi untuk semua. Di sini rumusnya itu ini ya, jumlah cairan dibikin dalam kolab dikali 7 dikali 3 itu untuk menentukan ya. Untuk menentukan tetesan impuls yang akan diatur. Oke, untuk semuanya ini tetesan impuls pada anak. Nah, nanti akan saya bahas lagi rumus tetesan impuls pada dewasa untuk cara lebih cepat. Begitu ya, lebih cepat. Jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya yang akan saya share. Gitu, apalagi materi ini sangat penting untuk perawat, bidan, dokter ataupun pelayanan kesehatan yang lain, maupun di rumah sakit, mau di praktek mandiri atau praktek di puskesmas. Ini harus penting, harus bisa dan harus menguasai. Gitu ya, apalagi untuk tes-tes CPNS, P3K ataupun tes uji kompetensi ini sangat bermanfaat. Karena tes-tes uji kompetensi PNS dan P3K itu di waktu soalnya ya. Kita harus mengisi itu ada waktunya gitu. Supaya untuk mempersingkat kita menghitung pakai
rumus-rumus yang saya sharing gitu ya. Terima kasih telah setia dengan channel Alesa Deredet yang selalu berbagi untuk semua. Jangan lupa share ya ke teman-temannya. Semoga kita semua menjadi perawat, bidan, dokter atau perawatan kesehatan yang lain, menjadi yang tenaga kesehatan profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.